Halo semua, aku Ricky. Di video kali ini kita akan belajar tentang strategi dalam berinvestasi. Pada umumnya ada dua strategi yang bisa kita gunakan untuk berinvestasi, yaitu lump sum dan dollar cost averaging atau DCA. Kita mulai dari strategi yang pertama, yaitu lump sum. Lump sum adalah strategi investasi dengan cara menempatkan seluruh modal secara sekaligus di awal. Strategi lump sum ini dapat memberikan potensi keuntungan yang lebih optimal pada instrumen dengan pergerakan harga yang stabil mengalami kenaikan, karena bisa mendapatkan harga beli yang di bawah. Dengan begitu, ketika harganya mengalami kenaikan, maka saat dijual akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan jika strategi lump sum diterapkan pada instrumen investasi dengan pergerakan harga yang fluktuatif atau naik turun, dan kita keliru dalam menentukan waktu pembelian, maka akan berpotensi menyebabkan kerugian yang cukup besar. Akibatnya, potensi keuntungan investasi yang diperoleh menjadi kurang optimal di tengah naik turunnya harga. Oleh karena itu, strategi lump sum ini lebih sesuai diterapkan pada instrumen yang pergerakan harganya cenderung stabil naik, seperti reksadana pasar uang. Selanjutnya, strategi kedua adalah dollar cost averaging atau DCA. Merupakan strategi investasi dengan cara menginvestasikan sejumlah uang dengan nominal yang sama secara rutin. Frekuensi investasi DCA ini dapat disesuaikan dengan keinginan investor itu sendiri. Bisa harian, mingguan, atau bulanan, dan juga bisa dimulai dari modal kecil. Strategi DCA cocok buat kamu yang tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan analisis investasi, karena kamu tidak perlu pusing lagi memikirkan harga yang naik atau turun. Dengan demikian, kamu bisa lebih mudah dalam mengambil keputusan investasi dan terhindar dari keputusan emosional. Selain itu, strategi DCA dapat membantu kamu untuk memperoleh harga beli rata-rata di tengah kenaikan dan penurunan harga. Jadi, kamu berpotensi mendapatkan keuntungan investasi yang lebih optimal. Inilah sebabnya strategi DCA justru lebih cocok untuk digunakan pada instrumen investasi yang pergerakan harganya berfluktuasi atau naik turun seperti reksadana obligasi, reksadana saham, dan saham. Nah, bagaimana? Sudah lebih mengerti kan tentang strategi dalam berinvestasi? Tapi ada satu hal penting lagi yang perlu kamu ketahui, bahwa baik dengan strategi lump sum ataupun DCA, jangan pernah meletakkan investasi kamu di dalam satu instrumen saja ya. Kecuali kalau kamu memang yakin dengan kemampuan analisamu di instrumen tersebut. Istilah kerennya sih, don't put your egg in one basket. Alias jangan taruh telur di dalam satu keranjang. Karena jika keranjangnya jatuh, maka semua telurnya akan pecah. Begitu pula dengan investasi. Jadi untuk kebanyakan orang, diversifikasi biasanya menjadi pilihan yang lebih baik dalam berinvestasi. Diversifikasi investasi itu sendiri adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengurangi risiko dengan mengalokasikan dana investasimu ke beberapa instrumen keuangan. Diversifikasi itu penting karena dengan melakukan diversifikasi ke beberapa instrumen, ketika kinerja salah satu investasinya sedang memburuk, investasi kita akan tetap terbantu dengan kinerja dari yang lainnya, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian yang terlalu besar. Contoh penerapan diversifikasi investasi, misalnya kita berinvestasi di deposito, surat utang negara, dan juga saham. Jika harga saham sedang turun, kita masih bisa terbantu dengan investasi di deposito atau surat utang negara karena diberikan imbal hasil secara berkala dan nilai pokok investasinya masih utuh ketika jatuh tempo. Dan ketika berinvestasi saham pun, kita juga bisa melakukan diversifikasi dengan membeli beberapa jenis saham yang berbeda
untuk mengurangi potensi kerugian yang mungkin terjadi. Kabar baiknya nih untuk kalian, ada satu jenis investasi yang sebenarnya sudah secara otomatis melakukan diversifikasi, yaitu investasi reksadana. Di dalam reksadana yang dikelola secara profesional oleh manajer investasi, dana investor akan didiversifikasi ke dalam instrumen deposito, obligasi, atau saham sesuai dengan jenis reksadananya. Misalnya reksadana saham, manajer investasi akan mendiversifikasi dana investor dengan membeli puluhan jenis saham supaya dapat mencegah risiko dan memperoleh keuntungan yang lebih optimal. Jadi kesimpulannya, dalam berinvestasi ada dua strategi yang bisa kita gunakan, lump sum dan dollar cost averaging. Keduanya memiliki keunggulan yang dapat kita terapkan sesuai dengan jenis instrumen investasinya. Tetapi di sisi lain, setelah kita menerapkan strategi investasi, kita juga perlu melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko dalam berinvestasi. Semoga dengan menerapkan hal ini, investasi kamu jadi lebih optimal dengan risiko yang lebih terukur.